Saya tidak akan pernah lupa dengan hari jalan. Halo, jumpa lagi di channelnya Pak Gundul. Saudaraku sebasaran setanah air. Pak Gundul suka bercerita apa saja. Nah, hari ini saya datang ke rumah seorang penceramah, Pak Amar. Seorang penceramah yang sangat familiar, terutama di Provinsi Bengkulu, terkhusus di Bengkulu Selatan. Beliau ini sangat familiar sekali, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Karena sudah puluhan tahun menjadi penceramah agama, saya akan bertanya tentang Maulid Nabi yang diundur penanggalannya, yang katanya kemarin tertulis di Almanak tanggal 19 Oktober itu Maulid Nabi, hari libur nasional. Tapi oleh pemerintah diundur menjadi tanggal 20 Oktober, menjadi hari libur nasional. Hari libur nasional karena Maulid Nabi, hari besar Islam yang diselenggarakan biasanya secara besar-besaran oleh orang Islam yang ada di Indonesia, di Malaysia, tapi tidak di Arab Saudi, sebab otoritas Arab Saudi mengharamkan Maulid Nabi. Mungkin katanya berhubungan dengan pentahayulan, segala macam lah, atau mungkin karena awal mula muasal dari Maulid Nabi ini dari orang Syiah, katanya dari zaman dinasti Fatimiyah di abad ke-5 Hijriah. Mungkin, tapi yang jelas di Indonesia penanggalan hari besar Maulid Nabi ini digeser sehari. Hari Minggu libur, hari Senin tidak libur, hari Selasa tidak libur lagi, Rabu baru hari libur nasional. Nah, kalau tidak digeser kemarin, hari Minggu libur, hari Senin tidak libur, Selasa libur nasional lagi. Jadi hari Senin kejepit. Hari kejepit ini hari berbahaya, bro. Orang-orang Indonesia biasanya suka dengan hari kejepit, suka yang dijepit-jepit. Jadi kalau hari Minggu libur, hari Senin kejepit, hari Selasanya libur lagi, 3 hari bisa-bisa hari libur. Coba Anda bayangkan. Jadi kalau sebuah perusahaan bisa kehilangan sehari karena kejepit. Kalau pegawai pemerintah itu biasa. Hari kejepit jadikan hari libur. Nah, ini pengurumunan massa akan lebih berpotensi, bro. Mungkin itu alasan pemerintah. Mungkin itu alasan Kementerian PKM untuk menggeser hari libur nasional berhubungan dengan pandemi COVID yang belum 100% selesai, mengurangi kerumunan, mengurangi penularan. Jadi alasannya cukup beralasan, bro. Tapi kadang-kadang masyarakat berpikir negatif. Ada yang beranggapan, pemerintah tidak peduli dengan hari besar Islam, pemerintah sudah anti-Islam, macam-macam, bro. Negatif thinking, begitu, bro. Jadi saya pikir penjelasan harus jelas. Nah, makanya saya menjapani seorang penceramah agama hari ini. Begini, Pak Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Mar, kan Maulid Nabi ini katanya diundur sehari. Alasan pemerintah tentunya pasti mempunyai alasan yang jelas. Tapi masyarakat kadang-kadang punya pikiran yang kurang baik tentang pemerintah. Kok bisa diundur-undur hari besar itu? Coba penjelasan Pak Amal tentang Maulid Nabi. Kalau maulidnya tidak bisa diundur, tanggalnya tetap 12 Rabiul Awal. Tapi pemerintah ini kan punya hari-hari besar keagamaan. 1 Muharram, Tahun Baru Islam, 27 Rajab, Isra dan Mi'raj, terus berawal nih Maulid Nabi. Nah, tentu pengunduran hari libur ini ada untung ada ruginya. Kalau menurut versi pemerintah tentu dikait-kaitkan dengan masalah kerumunan hari libur ini. Tapi bagi para penceramah itu merubah jadwal. Seperti penceramah di kota-kota besar kan mereka sudah diundang.
akan menyampaikan ke masjid ini, ke tempat-tempat tertentu. Pas liburnya berubah, tentu jadwal itu mau tidak mau kan berubah juga. Nah, itu makanya banyak para ustadz di pusat mereka protes terjadinya perubahan libur itu. Jadi hukumnya menurut Islam Maulid Nabi itu diselenggarakan seperti apa, Pak? Maulid Nabi itu dalam Islam bukan wajib, tidak ada perintah. Surah ya? Ya mubah saja, biasa saja. Sebab itu bukan suatu kewajiban. Kita ini kan membaca sejarah Nabi. Yang wajib itu mengamalkan ajaran Rasulullah. Nah, di Arab Saudi itu katanya otoritas Arab Saudi itu mengharamkan Maulid Nabi, Pak. Sedangkan Indonesia ada Maulid Nabi. Ini versi siapa ini? Nah, sebenarnya para ulama memang dalam hal ini tidak sepakat. Ada yang garis keras mengharapkan, ada yang moderat. Yang moderat tadi ya kita ambil hikmahnya. Memang bisa haram, bisa tidak haram. Yang haram itu dengan Maulid Nabi tadi diajarkan besar-besaran, lantas dimasukkanlah budaya-budaya di situ. Nah, ini bisa jatuhnya haram. Ya, Maulidnya dicampur dengan budaya-budaya, menghambur-hamburkan makanan segala macam. Mungkin yang itu yang diharamkan oleh para ulama. Tapi kalau memperingatnya dengan diskusi, dengan mengenang kembali sejarah Nabi, ya itu kan mencari hikmah dan banyak manfaatnya. Nah, saudara, itulah kira-kira penjelasan Pak Amal, seorang penceramah yang familiar di Bengkulu, terutama di provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Makasih Pak Amal. Nah bro, yang pernah saya baca, ya, otoritas Arab Saudi itu mengharamkan hari Maulid Nabi. Di Arab Saudi, Maulid Nabi tidak diadakan bro, di Masjid Haram, tidak pernah diadakan. Di masjid-masjid besar tidak pernah diadakan. Tapi masyarakat ada yang tetap melaksanakan Maulid Nabi secara diam-diam, biasanya di rumah. Nah, di gedung-gedung persewaan. Jadi begitu bro. Tapi di Indonesia hari Maulid Nabi ini dirayakan besar-besaran. Begitu juga di negara-negara lain. Banyak. Malaysia, otoritas Arab Saudi mengharamkan Maulid Nabi. Ada yang menganggap katanya ini berpotensi untuk tahyul. Atau mungkin begini bro, karena Maulid Nabi pertama dilaksanakan oleh kaum Syiah, mungkin. Ya, saya pernah baca sebuah artikel. Katanya Maulid Nabi ini pertama kali diadakan oleh Kekhalifahan Fatimiyah, ya, zaman itu dari kaum Syiah. Dan mereka tidak merayakan Maulid Nabi saja, termasuk Maulid Ali bin Abi Thalib, terus Maulid Husain, macam-macam perayaannya. Apakah karena ini otoritas Arab Saudi mengharamkan hari Maulid Nabi ini? Bisa jadi, atau dengan alasan lain. Yang jelas begini bro, Maulid Nabi adalah sebuah kebudayaan, sebuah kebudayaan Islam yang sampai saat ini kita rayakan di Indonesia, terutama orang-orang NU, ya kan? Ada aliran-aliran agama Islam yang lainnya tidak mengharuskan atau mengharapkan Maulid Nabi. Yang jelas begini, kalau pemerintah menggeser hari libur nasional, hendaknya kita jangan beranggapan pemerintah tidak peduli dengan hari besar Islam bro. Biasa aja lah digeser. Karena itu tadi, orang kita kan suka libur, suka mencari hari kejepit, suka yang dijepit-jepit, dibabat habis menjadi hari libur. Nah, itu satu hari antara hari libur nasional dan bukan itu, ya, di antara hari libur nasional itu namanya hari kejepit. Dan orang kita sangat suka yang dijepit-jepit. Gitu bro. Oke bro, yang penting bagaimana Maulid Nabi ini bisa berdampak positif, bisa lebih memperkenalkan, mengulang kembali tentang jasa-jasa Nabi besar, tentang Nabi Muhammad SAW,
tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerasulan beliau. Itu yang penting, bro. Jangan masalah penanggalannya dijadikan masalah. Oke. Terima kasih subscribe-nya kawan.